Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, sahabat RSA yang ada dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Vici Korif. Kali ini saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam acara kesayangan kita di RSA Menyapa. Rumah Sakit Hasyim Asy'ari siap, sigap, Islami, amanah, progresif. Kali ini bidang tamu kita adalah ahli gizi dari Universitas mana, Mbak? Arya Sada, Kediri. Kediri ya? Iya. Oke, saya perkenalkan aja langsung dengan Ibu atau Mbak ya? Panggil aja Mbak. Mbak Julia Fatima Zimenez, AMD GZ. Di sini tema kita yang kita bahas pada siang hari ini adalah protein nabati dan hewani, mana yang lebih baik buat tubuh. Jangan lupa ya untuk sahabat RSA dimanapun Anda berada untuk follow di Instagram kami di @rs.hasyim_asy'ari. Bisa gabungan nanti langsung dengan pertanyaan-pertanyaannya bisa di chat melalui Instagram @rs.hasyim_asy'ari. Dan jangan lupa bagi sahabat RSA semuanya yang merasa sakit, merasa lelah bisa langsung periksa ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Jalan Gus Dur, depan parkiran Makam Gus Dur, ada rumah sakit di situ yang berwarna hijau putih. Itulah rumah sakit kita, Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Monggo. Oke, kita langsung kenalan dulu ya Mbak Meneng ya. Nama lengkapnya Mbak Julia Fatima Zimenez. Iya. Oke, asli mana Mbak? Asli Pari. Pari ya? Iya. Kalau nama Zimenez itu? Iya, itu ada keturunan dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Iya, Ya, benar. selamat datang, selamat hadir di studio kami di RS Hasyim Asy'ari ya. Iya. Memang sehari-harinya di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya? Iya, sehari-hari di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Bisa kalau ada teman-teman yang butuh narasumber, biasanya di SD-SD, kita bisa. Oh, gitu. Praktek juga ya di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya? Iya. Poligisi ya? Ada poligisi ya? Jadwalnya kapan Mbak? Jadwalnya setiap hari Sabtu aja jam 9 sampai jam 11. Oh, di Sabtu aja ya? Iya. Sabtu, khusus hari Sabtu aja Khusus ya hari di Sabtu. Rumah Sakit Hasyim Benar. Asy'ari untuk pelayanan gizinya ya. Baik Bapak Ibu yang mungkin mau konsultasi gizi di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari bisa datang langsung ketemu dengan Mbak Julia Menes di setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 pagi ya. Oke. Baik Mbak, ini dari apa namanya temanya protein nabati dan hewani. Protein sendiri itu apa sih Mbak? Protein itu zat gizi yang untuk membangun, ya. Tugasnya itu membangun, betul. Untuk protein hewan, protein ini terbagi jadi 2, sama seperti kayak yang di judul tadi ya, Miss ya. Ya. Ada protein hewani sama protein nabati gitu. Jadi untuk pertumbuhan itu lebih tepatnya. Protein adalah pertumbuhan, zat yang membangun gitu ya, betul. membangun tubuh itu. Tubuh, betul. Kalau protein nabati berarti protein itu terdapat pada Protein nabati itu terdapat pada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Gitu. Misalkan apa ini? Misalkan kalau protein nabati nih paling banyak di sini kan ada yang tempe seperti itu, juga untuk tahu juga gitu ada protein nabati. Pokoknya seratnya dari tumbuh-tumbuhan proteinnya gitu. Jadi ada tempe, ada tahu, juga ada kacang-kacangan, ada yang biasa minum sari kacang hijau itu juga bagus. Itu dari nabati ya. Nabati. Sekarang untuk yang hewani, Kalau untuk dari yang hewani itu malah lebih banyak, terutama di wilayah Jombang ini protein hewaninya paling banyak itu ada telur ya, ada telur, terus ada perusahaan ayam juga ya di Jombang. Terus kalau hewani juga ada telur, ayam, ati ayam gitu. Banyak di Jombang ada sambelan-sambelan itu bagus juga, soalnya kan tinggi protein hewani gitu. bahaya nggak sih kalau maksudnya kadang-kadang kan kita konsumsi kacang-kacang kan masuk protein ya. Iya betul. Nah itu saya sendiri nih saya rasakan ya saya konsumsi kacang tapi saya kena asam urat gitu. Iya. Itu efek dari kita kebanyakan protein atau apa gitu? Itu dari efek
semuanya kalau yang berlebihan itu kan memang nggak baik ya. Betul. Makanya itu kalau kita sehari-hari gizi seimbang ya, sekarang kan gizi seimbang nih. Jadi untuk makannya itu lebih bagus ada protein hewani sama nabati gitu. Jadi dua, jadi nggak harus kacang-kacangan semua untuk nabati aja lah gitu. Nanti kalau berlebihan tetap nggak bagus juga bagi tubuh gitu. Meskipun yang hewani juga kan bagus nih bagi tubuh, tinggi asam amino zat besinya kan paling bagus di hewani. Tapi kalau kebanyakan juga kan nggak bagus gitu, tinggi lemak jenuh juga. Baik, jadi memang harus seimbang ya, harus kita mix ya antara nabati dan hewani ya. Nah, tapi kalau dari boleh sih nanti sahabat RSA dimanapun Anda berada, langsung aja pertanyaannya boleh langsung untuk berkomentar di Instagram kami. Nanti akan dijawab sama Mbak Julia Jimenez di sini ya, di Instagram @rs.hasyimashari. Jangan lupa untuk ikutan komentar di Instagram di @rs.hasyimashari. Oke, Mbak Julia Menes. Oke, jadi untuk resiko ketika kita mengkonsumsi protein terlalu banyak apa aja, Mbak? Kalau untuk resiko protein terlalu banyak, dari yang pertama nih protein hewani. Resikonya kalau terlalu banyak kan hewani itu tinggi lemak ya, lemak jenuh gitu. Apalagi kalau hewani ikan biasanya sering dimasak kayak digoreng. Terus selain digoreng kan ada yang dibuat sayur juga gitu seperti soto, rawon gitu. Sebenarnya bagus, tapi kalau terlalu banyak nanti timbul kolesterol. Soalnya kan lemaknya banyak ya, menumpuk. Apalagi kita diimbangi nggak olahraga gitu. Jadi kan yang nggak baiknya itu jadi kolesterolnya, jadi penyakit gitu. Tapi kalau untuk nabati bagus juga sebenarnya, banyak bagus. Tapi perlu diingat kalau nabati itu kan nggak ada zat besinya ya. Nah zat besinya itu sedikit banget. Jadi kalau kita konsumsi protein nabati aja tetap kurang, yaitu kekurangan proteinnya, kekurangan zat besi ya, namanya zat besi itu. Gitu. Oke. Untuk porsinya sendiri apakah ada batasan? Kalau untuk porsi sendiri kita kan manut yang pertama, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna nih. Nah sekarang kan gizi seimbang. Jadi makanannya itu harus seimbang antara protein hewani, protein nabati, sayur, karbohidrat gitu. Tapi kalau untuk anak-anak disarankan nih, kan sekarang musimnya stunting juga, disarankan paling bagus itu tinggi protein hewani gitu. Soalnya semboyannya sekarang protein hewani harus lebih banyak gitu, tinggi protein hewani. Oke, ikan juga termasuk protein hewani ya? Betul, ikan bagus juga. Kalau untuk mengingatnya yang paling bagus itu memang ati ayam, itu zat besinya memang paling tinggi protein hewani ya. Terus ati ayam, telur, terus sama ikan gitu. Atika, jadi disingkat Atika gitu ya, oh bagus sekali ya. Jangan lupa ibu-ibu Atika ya. Atika, jadi telur, ikan, ayam bukan? Boleh. Oh. Tapi Atika itu paling ditekankan yang paling banyak protein zat besinya gitu. Jangan lupa Atika ya, sahabat RSA di rumah. Atika penting bagi tubuh kita. Oke, jangan lupa untuk sahabat RSA dimanapun Anda berada, bisa bertanya, bisa berkomentar di Instagram kami gabungan di @rs.hasyimashari. Dan jangan lupa teman-teman yang sedang membutuhkan perawatan bisa langsung datang ke rumah sakit Hasyimashari. Untuk layanan gizi juga bisa diakses di hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat pagi hari bersama Mbak Julia Jimenez. Dan jangan lupa nanti kalian yang berkomentar atau pertanyaan yang paling bagus nanti akan dapat giveaway dari Rumah Sakit Hasyimashari. Giveaway-nya bagus, silakan dan pertanyaannya bisa langsung di chat di Instagram kami untuk berkomentar. Jangan lupa Instagramnya di @rs.hasyimashari ya. Saya ulangi sekali lagi di @rs.hasyimashari. Baik. Kita kembali ke Mbak Julia Menes ya. Jadi menurut Mbak Julia Menes sendiri antara nabati dan hewani itu bagus yang mana?
sebenarnya semuanya bagus ya, Bagus saling ya. melengkapi betul. Tapi kalau untuk berdasarkan umur paling bagus kalau untuk anak-anak memang protein hewani paling banyak ya. Oke. Karena butuh zat besi. Terus untuk kelompok umur lagi untuk ibu hamil nih ya. Ibu hamil paling bagus memang harus tinggi zat besi gitu. Apalagi kan ibu hamil kan dua ya kebutuhan zat gizinya, apalagi masa pertumbuhan janin juga. Nah, itu paling bagus memang protein hewani gitu. Terus kalau untuk teman-teman nih yang ada yang lagi diet ya untuk program mengecilkan berat badan boleh pakai protein nabati, tapi tetap harus dengan pedoman gizi seimbang. Oke. Jadi nggak sembarangan diet ya untuk menguruskan badan ya. Betul. Oke, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menguruskan badan, ingin diet, bisa langsung konsultasi ke layanan gizi kami di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari setiap Sabtu jam 9 sampai jam 11. Jangan asal diet karena harus sesuai dengan anjuran ahli gizinya. Jangan lupa untuk berkomentar atau pertanyaan langsung di Instagram @rs.hasyim_asy'ari. Silakan gabungan, nanti saya tunggu, dan pertanyaan yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah atau giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Nanti dipilih sama langsung oleh Ibu atau Mbak Julia Menesnya. Oke. Kita lanjut lagi ya Mbak Julia Menes ya. Oke. Jadi ketika kita makan kita harus pilih-pilih ya jadinya ya untuk biar seimbang proteinnya gitu ya. Jadi kalau ini saya mau tanya ini saya sendiri ini ya Mbak Ju. Saya kan punya keturunan diabetes ya, keturunan diabetes dari orang-orang tua, dari itu ada riwayat diabetes. Nah, kalau saya makan gula saya takut gitu. Terus cocoknya saya itu makan apa gitu, saya bingung sendiri soalnya. Karena ketakutan yang berlebihan ke saya, jadi saya agak parno gitu. Jadi saya pengen sih sebenarnya konsul. Dan mumpung di sini saya mendatangkan tamu ahli gizi gratis ya untuk saya sendiri. Saya mau bertanya, saya punya keturunan diabetes ini Mbak Julia Menes, konsumsi apa yang bagus untuk saya? Kalau untuk pasien-pasien yang diabetes ya, untuk karbohidratnya, karbohidrat kan ada banyak nih. Nah, karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Nah, untuk karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah itu ada dari kentang juga bisa gitu. Terus diganti, misal kalau bosen sama kentang, pakai makan itu apa? Beras merah sekarang itu ya. Boleh ya beras merah ya? Boleh, beras merah boleh banget. Apalagi beras merah kan tinggi serat juga. Betul. Gitu. Itu bagus juga untuk biar gulanya nggak sampai terlalu naik. Tapi untuk pada dasarnya diet diabetes itu harus 3J ya. Ada singkatannya 3J. Tepat jumlah. Jadi untuk pasien diabetes itu makannya sebenarnya boleh semuanya, tapi harus ada jumlah batasannya seperti itu. Misal kalau untuk pagi makannya untuk 1 entong aja, ya itu 1 entong aja jumlahnya gitu. Terus misal nih jumlah sudah 3J, J yang kedua jenis. Nah, jenisnya itu kan ada banyak ya. Nah, untuk pasien diabetes memang untuk dibatasi jenis-jenisnya gitu. Bukannya kita untuk ahli gizi melarang tidak boleh gitu ya. Kalau tidak boleh nanti kepikiran malah tensinya naik ya, gitu. Jadi untuk jenisnya dibatasi gitu. Jenisnya untuk pasien diabetes nanti misal untuk karbohidratnya itu dari yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau untuk buah-buahan juga paling bagus pisang gitu juga. Terus 3J, yang J yang pertama jumlah ya tadi. Jumlah. Betul, jenis dan jadwal gitu. Betul. Kan untuk diabetes itu kan ada masanya semisal metabolisme tubuh ya. Habis makan, biasanya sebelum makan kan pasti minum obat ya. Obat yang untuk pasien diabetes gitu. Habis minum obat terus kan makan nih ya. Makan itu kan harus sesuai dengan jadwalnya. Misal pagi jam 7, terus siangnya jam 12, terus sorenya terakhir sore ya, misal jam 6 atau jam 5 ya itu. Jadi jadwalnya harus tepat. Semisal nanti kalau telat, kalau jadwalnya lebih maju, nanti kan metabolisme gulanya jadi
ikut nggak teratur Ikut gitu, terganggu, ya. betul. Semisal kalau sudah minum obat terus makannya jamnya nih molor, nanti kan gulanya juga turun banget, malah Jadi- mengkhawatirkan. 3J tadi apa Mbak? Jumlah, Jumlah, jenis, jadwal. jadwal. Oke, bisa diingat ya sahabat RSAA untuk yang diabetes ya, jenis, jumlah, dan jadwal. Jadwal, betul. Oke, ada yang masuk di sini pertanyaan. Bentar ya Pak Julia ya. Ini ada yang masuk pertanyaan dari teman-teman sahabat RSA yang ada di rumah. Wah, sudah banyak sekali yang masuk ya. Jangan lupa gabungan di Instagram kami di @rs.hasimasari. Kami tunggu pertanyaan dan komentar Anda. Ini dari My Siva. Pertanyaan, bagaimana peran protein dalam mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh? Bisa dipahami atau diulang sekali lagi? Diulang sekali. Oke, bagaimana peran protein dalam mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh? Oke, silakan jawab. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Maisifa. Kak Maisifa, halo Kak Maisifa. Ya. Kak Maisifa, untuk protein hewani, untuk pertumbuhan tubuh ini. Berarti kalau pertumbuhan ini kan untuk masa anak-anak atau masa remaja ya? Betul ya. Betul. Masa remaja, masa anak-anak itu kan masa pertumbuhan otot, tulang juga. Terus tulang itu butuh zat besi. Nah, protein hewani itu membantu sekali karena masa pertumbuhan itu butuh protein hewani, yaitu zat gizinya dalam protein hewani itu zat besinya itu yang paling butuh banget. Nah, untuk masa pertumbuhan jadi disarankan untuk pesan HGN Hari Gizi Nasional ini harus tinggi protein gitu ya, proteinnya harus lebih tinggi gitu. Jadi untuk Kak Maisifa, untuk masa pertumbuhan dan masa otot harus lebih banyak makan protein hewani karena Hewani, ya. banyak zat gizinya gitu. Contohnya apa ini protein hewani yang harus untuk buat Kak Maisifa yang ada di mana pun Anda berada ya Kak ya? Nah, itu paling bagus tadi ada, jangan sampai lupa ya, Iya. Atika tadi. Atika ya. Betul. Ati ayam, telur sama ikan. Karena menurut riset ada di modulnya Emodemo itu, ati ayam itu setara 1 karung kerupuk. Nah, gitu. Satu potong ati ayam ayam. itu setara sama 1 kerupuk. Maksudnya nilai zat besinya gitu. Oh, nilai zat besinya. Betul. Jadi kita bayangin kalau pengen makan zat besi yang setara ati ikan itu harus makan satu karung kerupuk Betul. gitu. Ini mulutnya bisa kering kalau Iya, makan bisa kering. kerupuk. Kolesterol juga ya. Satu karung lagi Iya. segini ya. Jadi mending makan ati ayam ya Benar. daripada makan 1 karung kerupuk untuk nilai zat besinya ya. Nilai zat besinya. Baik sahabat RSA di mana Anda berada, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rs.hasimasari. Bisa gabungkan langsung untuk pertanyaan dan komentar Anda, kita tunggu di sini. Dan untuk layanan gizinya jangan lupa untuk konsultasi ke Rumah Sakit Hasimasari setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari kalian ketemu langsung sama Ibu atau Mbak Julia Menes, ahli gizinya. Dan jangan lupa nanti pertanyaan yang paling bagus akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasimasari. Oke, kita lanjut pertanyaan, soalnya banyak sekali pertanyaan di sini Mbak. Ini saya buka lagi pertanyaan dari Mbak Novi Nur. Halo, selamat siang Mbak Novi Nur, dimanapun Anda berada ya, selamat siang. Oke Mbak Novi Nur, mengapa protein hewani lebih baik daripada mengapa protein hewani lebih baik dan apakah lebih sempurna daripada protein nabati? Apakah protein hewani lebih baik? Dan apakah lebih sempurna daripada protein nabati? Begitu. Untuk protein, saya jawab ya. Untuk kakak siapa tadi? Kakak Novinur. Kakak Novinur. Kak Novinur, selamat siang ya Kak. Salam sehat ya Kak Novinur. Saya jelaskan ya. Untuk protein hewani, apakah lebih sempurna? Baik, protein hewani itu lebih sempurna memang, lebih bagus, lebih sempurna daripada protein nabati. Karena di protein nabati ada nilai zat besinya. Semisal nih, kita kalau untuk protein nabati, semisal untuk kacang-kacangan ya, zat besi. Oke, zat besinya memang ada, tapi
Tapi kalau untuk lebih cepat diserap oleh tubuh memang protein hewani. Betul gitu. Jadi untuk protein nabati memang bagus juga tinggi serat juga. Tapi memang kalau kelemahannya di protein hewani itu kan tinggi lemak jenuh juga gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya saling menyempurnakan nih. Saling melengkapi harusnya ya. Seimbang itu yang lebih bagus ya. Betul. Kita makan daging hari ini, besok kita makan sayur gitu. Betul ya. Betul, ya. Lebih baik apa dalam satu piring ada protein hewani, ada nabati. Iya. Jadi nggak boleh makan daging terus. Betul. Karnivora nanti jadi. Iya. Jadi macan nanti di singa ya. Kalau Singa. makan daging terus, kalau makan tumbuhan terus jadi apa? Herbivora. Herbivora. Kayak sapi kita. Betul. Oke, jangan lupa ya. Tadi Kak siapa tadi ya, lupa aku. Kak Novi udah terjawab ya pertanyaannya sama Mbak Julia Mesa udah jawab bahwa memang hewani lebih banyak, lebih mudah diserap gitu ya. Diserap oleh tubuh. Oke. Jangan lupa untuk mengakses layanan DC di Rumah Sakit SMA Sari di hari Sabtu pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Oke, dan untuk gabungan langsung di Instagram kami di @rs.hasyim_asyari. Oke, di sini nanti pertanyaan yang paling bagus akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asyari. Baik. Kita lanjutkan pertanyaannya, masih banyak sekali ini dari Danu_nu22 dari Danu. Halo, selamat siang Mas Danu yang ada dimanapun Anda berada ya. Pertanyaannya bagus sekali nih Mbak Minis. Makan jeroan untuk hati ayam apa tidak tinggi purin dan apa aman untuk anak-anak? Apakah makan jeroan hati ayam ini ya, apa tidak tinggi purin dan apa aman untuk anak-anak? Iya emang sih. Kalau untuk anak-anak nih ya, Iya. ini untuk kakak Danu ya. Kak Danu, Kakak Danu betul. Karena di hati ayam itu kan tinggi zat besi, memang untuk tinggi purin memang. Tapi kan kita untuk makannya kan diselang-seling ada 3 tadi ya. Ada hati ayam, ada ikan, ada telur juga, betul. Jadi untuk anak-anak memang paling bagus hati ayam. Tapi kalau untuk kesehariannya, misal nih, masa anak-anak setiap hari makan hati ayam terus kan nggak mungkin ya. Nah, untuk mengatasi tinggi purinnya itu kita harus selang-seling ada 3 nih. Ada hati ayam, terus ada telur, ada ikan gitu. Jadi jangan berpaku, memang paling bagus di hati ayam nih, memang paling bagus. Tapi kan kita harus tetap konsepnya diselang-seling, jangan sampai anak-anak bosen. Nah, gitu. Betul, kalau tiap hari makan hati juga, ya pokoknya nggak makan hati ya, Nggak makan makan hati. Biar tampan asal. Kan ada lagunya siapa itu? Bunda Rita itu makan hati judulnya. Makan hati. Untuk pecinta dadu pasti tahu ya. Iya. Oke. Masih banyak lagi pertanyaan yang harus Mbak Menes jawab di sini ya. Oke. Baik, untuk sahabat RSA dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap follow Instagramnya Rumah Sakit SMA Sari di @rs.hasyim_asyari. Kami tunggu pertanyaan dan komentarnya di sini. Nanti komentar atau pertanyaan paling bagus nanti dipilih sama Mbak Julia Menes sebagai ahli gizi dan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jangan lupa juga untuk layanan gizinya kita di setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau konsultasi gizi bisa datang langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari. Bagi sahabat dari saya yang kurang enak badan, sakit, pokoknya nggak sakit hati ya, bisa langsung ke IGD-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari di Jalan Gus Dur, depan makam Gus Dur, rumah sakit 24 jam non-stop. Di situ dokter tersedia 24 jam. Oke, nih kita lanjut ke pertanyaan ya Mbak Menes ya. Panggilnya Mbak Menes atau Mbak Julia sih? Manut aja ya. Ngikut aja ya. Ngikut aja ya. Kalau teman-teman di rumah sakit biasanya manggilnya siapa? Mbak Menes. Mbak Menes ya. Iya. Kayaknya Mbak Menes ya. Mbak Jul gitu. Iya. Mbak Menes ya. Oke, nih pertanyaan datang dari Nikmatul Lailina. Nikmatul Lailina, Dok izin bertanya, panggil Dok ya. Waduh, panggil dok nih. Sekolahnya harus lebih tinggi lagi nih. Iya, enggak apa-apa. Dok gizi. Oh,
Dok Gizi, dok izin bertanya, kalau kita mengonsumsi protein hewani dari ikan, tapi hasil olahan misal ikan tuna asap, apakah kandungan proteinnya menurun atau tetap sama, dok? Kan tuna asap. Iya, ikan tuna asap. Apakah kandungan proteinnya menurun atau tetap sama? Oke, silakan. Kak Nikmatul ya, Nikmatul Lailina. Nikmatul Lailina. Halo, selamat siang Kak Nikmatul Lailina. Salam sehat ya Kak. Saya mau menjelaskan untuk ikan tuna yang sudah diasap, apakah proteinnya berkurang? Nah, untuk protein sendiri tidak berkurang Kak, karena untuk olahan, semua jenis olahan pasti ada nilai gizi yang berkurang. Tapi untuk ikan, jenis ati, terus jenis telur itu tidak berkurang 100% gitu. Tetap semua bahan itu tetap berkurang nilai gizinya kalau diolah. Ya. Sudah diolah ya? Betul, kalau sudah diolah. Tapi kalau untuk olahan yang tidak dipanaskan berulang kali, ya itu tetap nilai gizinya tetap sama gitu. Jadi nggak perlu takut kalau makan makanan yang misal diasap terus dibakar gitu nilai gizinya berkurang, tidak. Tapi patut digarisbawahi kalau untuk makanan-makanan yang dibakar diolah yang sampai ada kayak arang-arangnya gitu, hitam-hitamnya itu sebenarnya kan nggak bagus kan, itu namanya zat karsinogenik. Betul, itu kan yang ditakutkan kalau misal diasap terus dibakar, itu yang ditakutkan gitu. Tapi kalau untuk nilai gizi tetap sama. Tetap sama ya. Oke, Kak Nikmatul Lailina dimanapun Anda berada, untuk nilai gizinya tetap sama. Jadi jangan khawatir untuk makanan olahan, nilai gizinya, nilai proteinnya ya, proteinnya tetap sama. Gitu. Cuma kalau nggak baiknya ketika ada zat hitam-hitamnya itu yang nggak baik. Oke, kita lanjut pertanyaan yang mampir di Instagram kami dari Esa Liawa. Halo, selamat siang Mbak Esa Liawa. Izin bertanya, kalau mau menu yang bagus untuk diet pagi, siang, malam, bisa mengkonsumsi apa saja? Menu yang bagus. Jadi ini Mbak Esa Liawa ya. Kayaknya pengen menu diet dari pagi, siang, malam itu. Oke, kalau pengen jelasnya ya datang langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari ya. Iya, di hari Sabtu pukul 9 sampai 11 di sini. Oke, silakan Mbak Julia Benes. Nah, ini untuk menjelaskan lebih singkatnya aja ya. Nanti kalau dijelaskan buahnya panjang kali lebar, nanti yang lainnya nggak kejawab ya. Iya betul. Singkatnya aja pastinya. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa gitu aja ya. Oke, bantu jawab ya Kak Elsa ya. Kak Elsa. Untuk pagi makannya itu seperti porsi normal aja. Biasanya ini kalau untuk makan ya, biasanya kalau setiap harinya 3 entong nih, biasanya 3 entong pagi, 3 entong, terus siang 3 entong, malam 3 entong. Akan lebih bagus itu diet itu bertahap. Jadi jangan langsung stop nggak makan nasi belas. Nah itu yang nggak boleh. Nanti benar kita tuh nggak makan nasi belas, tapi apakah kita itu bisa ya? Maksudnya pikiran kita dalam 1 minggu oke lah kita masih kuat ya, 1 minggu nggak makan nasi belas, berat badan turun 2 kilo, 3 kilo. Tapi minggu depan apakah kita bisa konsisten nih? Lah, untuk makan tidak makan nasi gitu. Jadi lebih baik untuk dietnya kita untuk pengaturannya aja. Pagi kalau biasanya 3 entong jadi 2 entong. Untuk minggu pertama nih, kalau udah terbiasa nanti minggu kedua diganti 1 entong. Memang berat badan itu turunnya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan tapi kita tetap teratur gitu terus, jadi nggak bisa naik lagi gitu. Kalau kita kan psikolog ya, kalau mikir kalau nggak makan nasi 1 minggu, besoknya lo lapar ya pasti minggu kedua. Lah wes balas dendam malah berat badan naik lagi gitu. Jadi harus konsisten pastinya ya. Bener, jadi jangan kayak berpacu berat badan turun gitu. Udah turun 5 kilo, besok wes males makan nasi lagi lah, itu berat badan naik lagi gitu.
gitu. Jadi untuk pola hidupnya aja dirubah. Pola hidupnya dirubah. Jadi dietnya diet pola hidup gitu ya Betul, harusnya ya. pelan-pelan Pelan-pelan. aja gitu. Jangan berpaku harus berat badan turun dalam 1 bulan 5 kilo, 10 kilo. Gimana cepet kalau nggak makan nasi ya. Kalau nggak makan nasi, makannya jadi dikit. Tapi untuk bulan berikutnya apa? Kita tetap konsisten? Ya itu Jadi pertanyaan. tetap konsisten ya. Jadi nggak bisa kita, soalnya kita orang Indonesia juga ya, kalau kita nggak makan nasi ya kayaknya belum makan gitu Iya ya. betul. Ya kalau saya orang Belanda sih nggak terbiasa makan nasi ya. Oke, jadi tetap konsisten. Kalau mau diet ya tetap konsisten. Betul. Makannya jangan langsung jangan langsung nggak makan, karena kalau langsung nggak makan bisa sakit ya. Kalau Iya. sakit bisa langsung kesini aja kalau gitu ya. Kalau diet sakit ya bisa langsung ke rumah sakit Hasyimashari aja di IGD kita 24 jam. Oke. Dan jangan lupa untuk mengikuti, di follow Instagram kami @rs.hasyimashari. Dan untuk akses layanan isinya setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Hasyimashari dengan ahli gizi Mbak Julia Menes. Oke, kita masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kami. Ini datang lagi dari Mbak Ariska_Eva. Saya bacakan pertanyaannya Mbak Julia Menes ya. Makanan apa yang baik untuk mencegah stunting pada balita? Terima kasih. Halo, selamat siang Mbak Ariska Eva, dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan akan dijawab sama ahli gizinya langsung. Halo Mbak Ariska, selamat siang ya. Saya bantu jawab untuk makanan yang paling bagus untuk mencegah. Iya betul. Oke. Untuk mencegah balita stunting. Untuk mencegah stunting pada balita. Oh, Sama nggak? untuk mencegah stunting pada balita. Pada balita, Oke. iya. Stunting ini kita bersamakan persepsi ya. Stunting itu berawal bukan dari langsung lahir, langsung dia dikatakan stunting. Tidak. Tapi stunting ini kan dari masa remaja. Betul. Oke. Masa remaja sebelum menikah ya, itu kita harus minum tablet tambah darah sekarang ya. Untuk masa-masa anak sekolah minum tablet tambah darah itu untuk mencegah stunting ya. Untuk mencegah Untuk stuntingnya. mencegah stuntingnya. Mhm. Jadi dari awal sebelum kehamilan ya. Setelah itu balita yang dikatakan stunting setelah dilahirkan, oke, Iya. itu kita harus tinggi zat besi. Balik lagi ke protein hewani gitu. Soalnya zat besi itu untuk menanggulangi stunting yang pertama. Itu harus tinggi protein hewani zat besi. Makanya semboyannya itu harus protein hewani lebih tinggi, lebih banyak. Nah, itu. Pada anak-anak ya. balita, ya, pada anak-anak. Dikatakan balita kan bayi di bawah 5 5 tahun. tahun. Betul. Kalau di bawah 5 tahun itu kan pasti sudah bisa makan. Nah, makannya itu pakai MPASI ya. Nah, MPASI-nya itu paling bagus memang harus tinggi protein hewani gitu. Tapi memang protein hewani kalau untuk balita kan baunya kan amis ya. Nah, betul. Jadi bisa diganti anak-anak kan suka telur nih. Nah, diganti telur. Misal kalau anak GTM males maem diganti nasi goreng bagus. Lah, harus tinggi pakai telur 2 misal gitu. Telur kan gurih. Jadi nggak perlu perasa makanan juga. Nah, itu lebih enaknya gitu. Jadi pada intinya protein hewani paling bagus untuk mencegah stunting. Terutama yang tinggi zat besi itu tadi ada 3, ati ayam, ikan, sama telur. Atika. Ingat Atika ya. Tapi tetap ngolahnya harus matang ya. Matang ya. Oke. Biasanya kan kalau ibu-ibu mau mengolah makanan untuk bayi itu di tim gitu ya, nasi itu dicampur sama hati sama itu, bener nggak itu Mbak? Sebenarnya kalau MPASI sebenarnya tidak meribetkan ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang nggak ada waktu, misal harus ngetim kan ya, harus disendirikan misalnya. Nah kalau kita masak jangan, misal sayur asem lah ya. Sayur asem sebelum kita kasih rasa makanan, kalau untuk ayahnya nih, biasanya anehnya untuk keluarganya yang di rumah, diambil sedikit untuk bayinya, nanti di net
kan bisa gitu. Jadi nggak harus bayi masak sendiri, ayah masak sendiri, terus anaknya yang umur remaja masak sendiri, tidak. Jadi sebenarnya makanan rumah itu bisa, tapi sebelum dikasih rasa diambil dulu gitu. Disisihkan untuk bayinya gitu. Soalnya kalau untuk bayi itu kan teksturnya bertahap ya. Namanya itu pertamanya kan anak itu ASI itu kan cair ya. Setelah itu mulai diperkenalkan MPASI. Terus kalau MPASI paling gampang kan pakai kawat yang saringan kawat itu, terus disaring di situ, diambil yang bawahnya gitu. Jadi nggak harus ditim terus di blender, enggak. Kalau di blender takutnya nanti keeceran. Iya betul. Jadi intinya untuk anak stunting tadi dibanyakin protein hewani gitu ya. Iya. Oke. Jadi untuk balita usia anak-anak mulai dari 0 tahun. Betul nggak? 0. Bukan ya? 0 sampai 6 0 itu sampai 6 bayi. tahun bayi. Oke. 6 sampai 2 tahun. Itu namanya batita. Ya. Terus balita. Balita sampai 5 tahun ya. Iya. Banyakin untuk konsumsi protein hewani. Oke, terima kasih Mbak Julia Menes. Jawabannya sangat bagus sekali. Jangan lupa untuk sahabat RSAA untuk mengikuti Instagram kami di @rs.hasimashari, dan jangan lupa untuk layanan visinya setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Rumah Sakit Hasim Ashari. Ketemu nanti langsung sama Mbak Julia Menesnya di sini. Dan jangan lupa nanti pertanyaan yang paling bagus akan kami kasih giveaway dari Rumah Sakit Hasim Ashari. Yang untuk berkunjung ke Rumah Sakit Hasim Ashari bagi sahabat RSA dimanapun Anda berada yang mengalami sakit, mengalami apapun itu, bisa langsung ke IGD 24 jam. Dokternya 24 jam. Ingat ya. Oke, kita kembali lagi. Ini saya mau bertanya dulu deh sama Mbak Julia Menes ya. Saya kalau terlalu banyak makan bayam, Mbak, ini sugesti atau apa ya? Jadi saya sampai sekarang nggak berani makan bayam. Ketika saya makan bayam itu di pergelangan kaki saya itu kayak nggak bisa jalan, sakit cenut gitu. Itu kenapa itu? Karena pada dasarnya sayuran hijau itu kan memang tinggi purin. Sayuran hijau, iya. Nah, itu menjadikan ya itu cenut-cenut tadi, betul. Emang itu ya? Iya. Saya pikir itu cuma sugesti aja, tapi memang beneran ya? Memang benar, karena sayuran hijau memang tinggi. Tinggi purin dia. Makanya kalau setiap kali saya makan bayam kok cenut gitu. Ternyata itu memang protein juga ya? Bukan ya? Purin itu bukan protein. Zat gizi lain. Zat gizi lainnya ya. Oke, terima kasih Mbak Julia Menes. Langsung ini masih banyak pertanyaan ya dari Muhammad Raf. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana menyikapi kebiasaan masyarakat makan apapun minumnya es teh atau teh panas? Apakah berpengaruh terhadap gizi yang sudah kita siapkan dalam porsi makan kita? Oke, boleh bantu jawab nih? Oke, silakan. Halo Mas Raf, salam sehat ya. Untuk es teh biasanya kan kalau kita di mana-mana, kalau lagi di luar rumah nih ya, kalau mau mampir-mampir nih biasanya makan bakso, terus es teh, terus makan makanan lainnya nih, minumnya es teh. Es teh ini sebenarnya bagus juga, tapi nggak boleh diminum keseringan, karena teh ini mengandung zat anti gizi sih sebenarnya, namanya tanin. Nah, zat tanin ini menghambat penyerapan zat besi gitu. Semisal ibu hamil, misalkan ibu hamil nih, ibu hamil dia minum tablet tambah darah, itu kan tinggi zat besi, asam folat juga. Terus makannya nih udah bagus nih, makan atika juga, udah makan makanan seimbang juga, tapi dia itu suka minum es teh, soalnya cuaca panas ya, minum es teh atau teh hangat.
Lah, sama aja dong, kita udah makan zat besi banyak, terus minum es teh, di dalam teh ada zat yang namanya tanin. Nah, tanin itu bisa menghambat penyerapan zat besi, sama aja. Kita tidak makan, maksudnya zat besi tidak bisa terserap sempurna dalam tubuh gitu. Yang harusnya bisa terserap 100%, malah terserapnya hanya 20, 40 seperti itu. Nah, paling bagus daripada minum es teh, lebih baik vitamin C dari jeruk gitu. Karena kalau zat besi nih sama vitamin C dia bisa terserap sempurna karena memang gatuannya itu. Jodohnya gitu. jadi kalau ketika kita makan bakso, kalau kita minum teh nggak masuk ya. Nggak. Harusnya minumnya air perasan jeruk ya, es jeruknya ya. Es jeruk itu nggak apa-apa. Mantap sekali kalau siang-siang makan bakso sama minum es jeruk ya. Betul. Es jeruk itu udah bagus loh, daripada jeruk dikasih air panas. Vitamin C kan air panas kan nggak boleh, jadi nggak. Bagusnya es ya, es Bener. jeruk ya. Es atau dimakan biasa juga nggak apa-apa. Soalnya kalau vitamin C kan air panas, nanti vitamin C-nya rusak. Hilang gitu Iya. ya. Oke. Tapi katanya nggak boleh Mbak Menes kalau kita habis makan yang berkuah kayak bakso itu kan ada apa namanya lemak ya di situ banyak, terus kita minum es, katanya di dalam tubuh kita nanti ketika habis makan itu terus minum es ya kan langsung dingin, itu dia itu dingin di sini mengendal gitu ya. Ya enggak Bener dong. nggak sih? Enggak dong. Kan di lambung itu kan dicerna ya. Iya. Dicerna sempurna. Meskipun makanannya itu panas, dingin, kalau masuk ke asam lambung kan jadinya apa sih? Kayak suhunya tetap Hancur sama ya? semua, hancur tetap sama semua. Jadi enggak itu, karena lemak itu terjadi karena dia penumpukan terus menerus gitu. Enggak ujuk-ujuk kita makan panas nih bakso yang banyak gajinya nih, terus langsung minum es teh, besok langsung lemak-lemak menempel di kulit kan. Itu jadi ajaib ya. Iya. Gitu. Oke Mas Raf, tadi sudah dijawab sama Mbak Julia Menes ya sebagai ahli gizi untuk pertanyaannya. Oke, ini masih banyak sekali pertanyaan masuk ke Instagram kami. Nanti pertanyaan yang tidak bisa terjawab di sini akan kita jawab melalui Instagram, tetap di rs.hasim@rs.hasim-asari. Kita lanjut untuk baca pertanyaan yang masih banyak soalnya di sini ya. Ini dari Fadlur Rahman. Kalau mau diet, apa ada komposisi khusus antara protein hewani dan nabati ya? Kalau mau diet, apakah ada komposisi khusus nabati dan hewaninya? Kalau untuk diet nih, saya bantu jawab ya. Kalau untuk porsi diet, memang protein hewani itu bagus untuk pembentukan massa otot gitu. Nah, protein nabati bagus untuk biar serat dalam tubuh tercukupi gitu. Betul. Jadi paling bagus kalau olahraga makan protein hewani yang lebih tinggi daripada seratnya gitu. Untuk massa ototnya bisa jadi bagus, terus untuk protein hewaninya juga terpenuhi biar tidak sembelit biasanya kalau susah buang air besar. Nah, itu. Iya. Jadi paling bagus memang kalau untuk teman-teman yang suka nge-gym, olahraga, tinggi protein hewani karena pembentukan massa ototnya lebih cepat pakai protein hewani. Yang suka nge-gym itu ya. Protein hewani. Jadi kalau biasanya habis nge-gym terus makannya dada ayam sama telur itu baik nggak? Bagus, baik. Bagus juga ya. Karena habis olahraga nih pembentukan massa otot, terus kita kan keluar energi banyak ya, harus ditambah energi yang baru. Energi yang barunya itu dari protein. Nah, jadi nggak terjadi lemak, malah terjadi massa otot gitu. Benar juga ya. Pokoknya nggak makan nasi gitu ya. Makan nasi boleh. Iya. Ini nggak tambah melebar seperti itu. Kalau boleh, tetap dianjurkan ya. Tetap harus seimbang ya, jangan protein aja. Kalau makan protein aja gimana? Kalau makan protein aja ya jadi kolesterol juga. Kolesterol juga. Kalau misal dia tidak olahraga loh ya, itu jadi kolesterol karena tinggi lemak gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh ya ketika habis nge-gym terus makan
protein aja gitu. Kalau protein aja boleh, Boleh. tapi untuk besoknya kan tetap makanan yang seimbang gitu. Misalnya nih nge-gym sore, habis nge-gym makan, tapi protein hewani. Besoknya tetap harus ada karbohidratnya gitu. Kalau nge-gymnya malam? Kalau nge-gymnya malam, kan sebelum nge-gym biasanya makan dulu. Habis makan istirahat sebentar baru nge-gym gitu. Kalau habis nge-gym makan, nah itu nggak boleh Nggak boleh apalagi ya? malam ya. Oh, gitu. Ukuran malam itu di atas jam 12. Jam 12. Nge-gym sama hantu. Iya. Ukuran malam di atas jam 7 gitu ya, paling tidak. Soalnya kan biasanya kalau orang-orang itu kan saya nggak mau makan di atas jam 7 malam itu kan demi badan yang langsing gitu ya. Pokoknya kalau lebih jam 7 malam nggak boleh makan gitu ya. Betul ya. Oke, masih banyak sekali pertanyaan masuk Mbak Menes, ini sangat menarik sekali. Itunya apa namanya tema kita pada hari ini. Oke, untuk sahabat RSA yang dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mengikuti terus di Instagram kami @rs.hasyim_asyari, dan jangan lupa di layanan di gizi kami setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Nanti ketemu langsung sama Mbak Julia Menesnya. Dan jangan lupa untuk pertanyaan yang paling bagus di sini nanti akan dapat giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke, untuk pertanyaan yang tidak bisa terjawab di hari ini nanti akan dijawab sama ahli gizi kami Mbak Julia Menes di Instastory. Jadi pantengin terus Instastory-nya, nanti pertanyaan Anda akan dijawab. Next, untuk melanjutkan masih banyak waktu kita Mbak Menes untuk menjawab pertanyaan sahabat RSA dimanapun Anda berada. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari Warkop Seberang. Izin bertanya, kalau kita mau melakukan program cutting itu apa ya? Cutting diet. Cutting diet apa? Itulah apalah, saya nggak tahu. Program cutting ya, protein yang efektif bisa tidak didapat dengan low budget, dan untuk porsinya kira-kira berapa? Mau dia tapi berani bayar mahal tukang ya. Oke, jangan lupa untuk kunjungi itu aja di layanan gizinya Rumah Sakit Hasyim Asyari. Nanti bisa konsultasi sama ahli gizinya di hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11. Di sini nanti Mbak Julia akan menjawab sekilas saja. Untuk kalau lebih mau lebih intim sama ahli gizi kita, kunjungi aja di Rumah Sakit Hasyim Asyari di layanan gizinya hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Silakan Mbak Julia Menes. Tadi pertanyaan di cutting diet ya? Iya, cutting diet. Oke. Cutting diet paling bagus porsinya berapa gitu ya? Cutting diet proteinnya efektif, bisa Proteinnya tidak didapatkan dengan low budget. Kalau untuk mengomongkan low budget ya, paling bagus protein buat cutting diet kan pakai telur, putih telur aja. Telur kan murah ya hari ini. Berapa ya? Mahal ya. Kita rumpi dikit ya. Harga telur sekarang berapa? 25.000. Cabai udah mahal, bawang merah mahal. Wah. Waduh, berarti untuk low budget ini agak susah ya. Susah sekarang kalau bilang low budget itu. Betul. Semuanya pakai beok. Betul. Mau langsing beok. Iya, betul. Oke, silakan Mbak Menes. Oke. Untuk porsinya pakai telur aja bagus protein hewaninya. Kalau untuk porsinya ini harus tergantung berat badannya masnya nih. Masnya atau mbaknya nih? Enggak tahu masa mbak ya. Ini dari warung seberang bisa laki, bisa perempuan, bisa perempuan palsu. Iya, jadi kalau untuk porsi, kita mau ngomongin porsi, itu harus ketemu sama orangnya nih face to face, harus menghitung berat badannya orangnya, tinggi badan juga, baru kita menghitung porsinya gitu. Tapi kalau untuk jenis protein hewannya paling bagus buat low budget ya, bagusnya memang telur, itu paling bagus. Kalau ikan sebenarnya juga bagus, tapi kalau ikan kan lebih agak mahal dikit ya daripada telur gitu. Ati juga bagus, tapi paling bagus untuk diet, kan diet lebih baik telur aja. Telur aja. Oke. Jadi Mas Warkop atau Mbak Warkop yang ada di seberang, jadi untuk bisa lebih efisiensi, jadi Mbak atau Masnya bisa mengunjungi di layanan gizi kami setiap Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Nanti akan dijelaskan langsung sama Mbak Julia Menesnya sebagai ahli gizi. Jadi nanti bisa diatur budgetnya berapa ya. Kalau pilih yang
high, pilih yang low, nanti bisa disusun sama ahli gizinya di sini. Oke, jangan lupa bagi sahabat RSA yang mengalami sakit gigi, sakit apapun, sakit pusing dimanapun Anda berada, pingsan, langsung aja ke Rumah Sakit Hasyim Asyari di Rumah Sakit Hasyim Asyari 24 jam. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami di @rs.hasyim-asyari. Oke, masih banyak waktu kita di Rumah Sakit Hasyim Asyari ini, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Masih ada beberapa menit lagi. Nanti untuk pertanyaan nggak bisa terjawab, nanti akan dijawab melalui Instastory sama ahli gizinya langsung. Oke, satu lagi ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Julia Menes untuk hari ini. Satu lagi Mbak, ini dari Mayang.ca. Halo, selamat siang Mbak Mayang, dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat ya. Jenis makanan yang seperti apa yang bisa mendukung fungsi kekebalan tubuh? Mengingat saat ini cuaca ekstrim, pagi panas, siang hujan, malam panas lagi. Oke, ya memang pagi panas, tiba-tiba hujan ya, cuacanya sangat ekstrim sekali. Nah, ini apa sih yang cocok, jenis makanan apa yang cocok untuk dikonsumsi? Kalau untuk, saya bantu jawab ya Mbak Maya. Untuk makanan yang cocok untuk masa pancaroba ya, kadang panas, kadang dingin, kadang angin ya, kadang hujan. Nah, paling bagus itu makanan yang tinggi antioksidan. Nah, itu untuk menangkal radikal bebas. Terus tinggi vitamin sama mineral. Ya, vitamin mineral itu terdapat dari mana sih? Dari buah-buahan. Nah, itu dari buah-buahan, terus dari sayur-sayuran juga gitu. Tapi tetap dalam porsi gizi seimbang gitu. Jadi jangan makan buah-buahan sama sayur-sayuran aja biar nggak sakit ya, tapi nanti tambah sakit soalnya lapar kalau makan buah-buahan aja. Gitu. Jadi paling bagus memang buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi untuk tipsnya, kalau pagi sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa kita masukkan atau sisipkan vitamin mineral dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Misal nih, kalau kita buah-buahan males ngunyah, soalnya kadang apel kan keras ya, jeruk itu masih ngupas lah, masih apa, kita bisa kan di jus, diperas gitu. Jadi paling bagus kalau biar nggak repot, jadi itu pakai sayur di jus. Misal siang-siang nih panas-panas, kan bisa nih kalau untuk vitamin sama mineralnya kita bikin smoothies dari yogurt. Yogurt kan bagus untuk sistem pencernaan ya. Jadi biar nggak susah buang air besar juga bagus. Terus untuk vitamin mineralnya dapat dari misal nih yogurt pakai strawberry gitu bagus juga. Pakai yogurt yang atasnya dikasih pisang juga bagus. Jadi tipsnya tetap jangan lupa gizi seimbang. Kalau untuk musim pancaroba harus tinggi vitamin dan mineral dari jenis-jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Gitu. Paling bagus tinggi vitamin C biar nggak terserang sakit. Nah, vitamin C paling tinggi ada di jeruk. Terima kasih ya Mbak Menes ya. Sebelum saya tutup di sini, mungkin ada pesan-pesan bagi sahabat RSA yang dimanapun Anda berada ya, dimanapun sahabat RSA berada, pesan-pesan Mbak Menes untuk sebagai ahli gizi di rumah sakit. Silakan. Untuk teman-teman di rumah ya, jangan takut kalau mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu tidak untuk sakit aja ya, bisa ke psikolog juga, bisa untuk ke gizi juga, bisa konsultasi gizi. Untuk anak-anak juga, bisa ibu-ibu nih ya yang bingung lihat di sosial media, bisa ada tinggi badannya harus berapa nih. Kalau untuk anak usia 2 tahun, 3 tahun harus berapa. Kalau daripada bingung, datang aja ke Rumah Sakit Hasyim Asyari gitu. Jadi kita bantu untuk mengukur status gizinya juga. Terus untuk musim panas pancaroba seperti ini, jangan lupa teman-teman yang ada di rumah yang follow Instagram Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyim-asyari. Jangan lupa makan makanan yang seimbang, gizi seimbang. Jangan kayak dulu lagi 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah modern ya. Jadi ilmunya diperbanyak lagi. Jadi banyak literatur lagi, karena paling bagus itu gizi seimbang gitu. Jadi ada protein hewani, protein nabati, karbohidrat dan serat dari sayuran.
Jadi semisal protein hewani udah makan telur, jadi nggak perlu harus minum susu. Kadang susu kan ya harganya juga agak Mahal high kan ya. sekarang, bener gitu. Itu aja sih. Itu aja. Oh. Dan, jangan lupa Atika ya tadi. Iya, Atika Atika, betul. sebagai sumber proteinnya. Iya. Oke, untuk pemenang giveaway nanti akan diumumkan melalui Instastory, dan jangan lupa bagi yang belum terjawab pertanyaannya di sini terjawab oleh ahli gizinya di Instastory Rumah Sakit Hasyim Asyari. Pantengin terus di @rs.hasyim-asyari. Untuk layanan gizinya bisa diakses di Rumah Sakit Hasyim Asyari di hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pemenang dari pertanyaan akan dipilih sama Mbak Julia Menesnya dan dapat giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke, untuk itu saya tutup acara ini karena sudah waktunya kita harus berpisah di sini. Mbak Julia, sukses terus ya. Oke, saya Fiji Kori bersama kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Sakit Hasyim Asyari, siap, sigap, Islami, amanah, progresif.